manusia. Oleh karena itu, penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Untuk gambaran umum PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi, mulai dari kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi minyak dan gas bumi. Selain itu, PT Pertamina juga berperan dalam penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia secara luas. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Pertamina memiliki jumlah karyawan yang sangat besar dengan berbagai latar belakang keahlian seperti tenaga teknik, tenaga operasional, tenaga keselamatan, dan tenaga kerja, serta tenaga manajemen. Keberagaman latar belakang ini menurut adanya sistem pengelolaan SDM yang berstruktur dalam profesional. Oleh karena itu, pengelolaan SDM menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan agar seluruh aktivitas operasional dapat berjalan secara efektif, efisien, dan aman. Perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia, PT Pertamina menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan rencana operasional serta proyek-proyek perusahaan yang sedang dan akan dijalankan. Jumlah karyawan direncanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing divisi, seperti divisi produksi, kilang, distribusi, serta keselamatan kerja. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, tingkat resiko pekerjaan, serta kompetensi yang dibutuhkan pada setiap posisi. Dengan adanya perencanaan SDM yang matang, PT Pertamina dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis dan perencanaan pekerjaan. PT Pertamina memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas dan terorganisir. Setiap jabatan atau posisi memiliki deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, wewenang, serta standar keselamatan kerja yang ketat. Analisis pekerjaan dilakukan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap posisi. Sedangkan perencanaan pekerjaan bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Hal ini sangat penting mengingat industri energi memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi. Dengan perencanaan pekerjaan yang baik, PT Pertamina dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan efisien kerja, serta memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi di PT Pertamina dilakukan secara terbuka, profesional, dan transparan melalui sistem online. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Calon karyawan harus melalui berbagai tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, tes tulis, psikotes, tes kesehatan, serta wawancara. Setiap tahapan seleksi dirancang untuk menilai kemampuan, kepribadian, serta kesiapan calon karyawan dalam menghadapi lingkungan kerja di sektor energi. Seleksi yang ketat ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan yang diterima memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Dan di sini ada pelatihan dan pengembangan karyawan. PT Pertamina memberikan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan kepada seluruh karyawannya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja karyawan. Jenis pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan teknis, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja,
serta pelatihan pengembangan kepemimpinan. Pelatihan keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting mengingat risiko pekerjaan di sektor energi cukup tinggi. Melalui program pelatihan dan pengembangan ini, PT Pertamina berharap karyawannya dapat bekerja secara profesional, aman, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri. Penilaian kinerja karyawan di PT Pertamina dilakukan secara berkala berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja ini mencakup pencapaian target kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, disiplin kerja, serta energi bekerja karyawan. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur dalam hasilnya dapat digunakan secara maksimal. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam pengembangan karir, promosi jabatan, pemberian bonus, serta evaluasi kinerja karyawan secara keseluruhan. Kompensasi. PT Pertamina memberikan kompensasi yang sesuai dengan jabatan, tanggung jawab, dan kinerja karyawan. Kompensasi yang diberikan meliputi gaji, tunjangan, serta berbagai fasilitas pendukung. Selain kompensasi finansial, PT Pertamina juga memberikan kompensasi non-finansial seperti jaminan kesehatan, asuransi, dan program pensiun. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sistem kompensasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, serta kinerja karyawan terhadap perusahaan. Pemanfaatan teknologi digital dalam SDM. Dalam pengelolaan SDM, PT Pertamina memanfaatkan teknologi digital seperti sistem informasi kepegawaian dan e-learning. Teknologi digunakan untuk mengelola data karyawan secara terintegritas. Pemanfaatan teknologi digital mencakup absensi karyawan, pengelolaan data pegawai, penilaian kinerja, serta pelaksanaan pelatihan secara online. Dengan teknologi ini, proses SDM menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga membantu PT Pertamina dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan era digital. Nah, dan yang terakhir itu ada penutup. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina telah menerapkan manajemen sumber daya manusia secara terstruktur, sistematis, dan berbasis teknologi. Penerapan MSDM yang baik sangat penting untuk mendukung operasional perusahaan energi yang memiliki tingkat risiko tinggi serta membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Dengan pengelolaan SDM yang efektif, PT Pertamina dapat menjaga kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan dan terus berkontribusi bagi pembangunan nasional. Memiliki penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.